Oke, selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Mbak Indiana. Ya, bagaimana Pak kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih tetap di rumah aja ya Pak, masih pandemik. Ya mau ke desa, internetnya susah. Iya, Kita ini mencoba gitu mencari suasana lain tapi yang aman ke desa di tengah Heeh, sawah, tapi heeh. internet nggak jalan. Aduh, jadi Iya, harus di rumah lagi. iya nggak apa-apa Pak. Heeh. Oke, kita sapa dulu Pak teman-teman di rumah. Ya, selamat siang teman-teman milenial semua. Perkenalkan, saya Indiana Amalia dari IDN Times. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan salah satu ekonom senior kita, itu Bapak Faisal Basri. Nanti kami akan berdiskusi mengenai bagaimana ekonomi dan bisnis di masa pandemik dan juga proyeksi 2021. Nah, dari tayangan ini nanti akan menjadi data kami untuk menyusun report yang akan dimasukkan dalam Indonesia Millennial Report 2021. Oke Pak, bisa kita mulai ya. Untuk ini Pak, ini kan kita sudah menjalani sudah digempur oleh COVID nih Pak dari bulan Maret sampai sekarang ini kira-kira ada 7,5 bulan nih Pak. Itu kan sudah ada banyak sekali kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari pemberlakuan PSBB, ada pula pemberian stimulus ekonomi di berbagai sektor gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri nih gimana nih Pak kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah selama pandemik? Belum Apakah 7,5 bulan, baru 6,5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus? Oh iya, belum masuk Oktober. Saya kira udah Oktober Pak. Iya, gimana Pak? Ya, jadi di negara manapun kena dampak ya. Tahun ini itu tidak ada pengecualian. Hampir semua negara mengalami resesi, bahkan sudah ya, kalau Indonesia kan secara resmi belum. Ada negara yang tidak mengalami resesi, misalnya China, kemudian Korea Selatan, Vietnam. Ya, sekedar menunjukkan beberapa saja ya di Asia kebanyakan. Dan yang saya tunjukkan tadi itu menangani coronavirusnya, COVID-nya itu dinilai berhasil. Walaupun semua tidak ada pengalaman ya, tapi bukan berarti tidak ada pengalaman sama sekali. Dulu kan ada SARS, ada Ebola, dan flu burung dan sebagainya, flu-flu yang lain ya. Nah, jadi sebetulnya setiap negara itu punya respons yang berbeda-beda, dan respons yang berbeda-beda itulah yang membuat satu negara itu lebih baik mengelola ekonominya karena lebih baik mengelola virusnya gitu. Nah, di Indonesia sampai sekarang kebijakan ekonominya agak unik gitu. Unik kenapa? Karena Indonesia sedang dalam fase yang tegang-tegangnya nih ya. Lagi naik-naiknya ya Pak kasusnya Pak. Meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi tidak sekedar naik, kecepatan kenaikannya itu semakin tinggi. Sekarang kita sudah memasuki fase 3.000 per hari, lebih dari 3.000 per hari. Angka kematian rata itu sudah di rata-rata ya di atas 100, ya kadang-kadang 80, kadang-kadang 132, macam-macam gitu ya. Dan tidak ada satu negara pun yang berhasil atau yang berani gitu, kecuali beberapa negara saja seperti Amerika gitu ya, yang berani melonggarkan pembatasan sosial tatkala kasusnya sedang tinggi-tingginya gitu, sedang meningkat gitu. Jadi kita sedang mendaki, tapi kita disuruh lari ya kan tidak bisa. Ekonomi tidak bisa. Virusnya sedang mendaki, ekonomi disuruh berlari tidak bisa. Nah, oleh karena itulah
Akibatnya apa? Sekalipun pemerintah memberikan banyak stimulus ya, itu efeknya tidak begitu efektif. Karena apa? Oke, dunia usaha dibantu restrukturisasi kredit kah atau macam-macam ya stimulus itu, namun dia tidak bisa menjual produknya, kan tidak ada gunanya. Kemudian masyarakat disuruh belanja kan, karena belanja masyarakat itu komponen terbesar di dalam PDB. Nah, kalau masyarakat misalnya yang sudah dilaksanakan itu yang bergaji di bawah 5 juta dapat tambahan 600.000 ya dari pemerintah, kemudian ada bansos dan berbagai macam paket yang lebih dari 8 paket itu. Tujuannya kan dibelanjakan, tapi mereka enggan belanja atau menahan belanja karena kan bantuan ini tidak setiap bulan begitu atau tidak sepanjang tahun. Nah, oleh karena itu nih kalau coronavirusnya masih lama bahaya nih, saya harus berjaga-jaga lebih banyak. Jadi buat berjaga-jaga makanya tabungan di bank naik. Dana pihak ketiga di bank naik, tetap konsisten 8%. Sementara kreditnya, pertumbuhan kreditnya, ini saya bicara pertumbuhan semua ya, pertumbuhan kreditnya turun mencapai level terendah pada bulan Juni hanya 1,5%. Nah, oleh karena itulah dunia perbankan secara keseluruhan tidak mengalami masalah likuiditas tersedia. Ya. Tapi tidak ada yang meminjamkan atau perbankannya hati-hati. Ya, ringkas kata, langkah paling bagus untuk menggerakkan ekonomi adalah tatkala pemerintah telah mampu mengendalikan virus. Itu kuncinya. Sepanjang virus tidak bisa dikendalikan atau belum bisa dikendalikan, atau belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat masyarakat maupun dunia usaha confident bahwa pemerintah mampu mengawasinya, mengendalikannya, maka ekonomi akan sulit dan kebijakan apapun akan tumpul. Artinya sektor kesehatan dulu berarti Pak yang didorong gitu Pak. Saving lives is saving the economy gitu. Jadi itu semua saya bertemu dengan Bapak Wakapolri ya, semboyannya juga sama, kendalikan virus, ekonomi bangkit gitu. Lupa saya catat itu gitu. Jadi dari perspektif keamanan juga seperti itu, dari perspektif ekonomi seperti itu, dan mungkin cuman Erlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya yang tidak percaya itu kelihatannya. Oke Pak. Tapi kalau dari perbankan sendiri, gimana sih Pak peran dari perbankan dan lembaga keuangan dalam menopang daya tahan ekonomi gitu Pak selama pandemi ini? Semua sektor itu makin lama kian rapuh kalau virusnya berkepanjangan. Iya kan? Nah, jadi perbankan pun, seperti saya katakan tadi, sebetulnya dia tidak terlalu masalah. Dia tidak terlalu terkendala oleh dampak COVID ya. Mereka bisa mengatur aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-harinya tanpa terkendala oleh COVID. Ya ada sedikit tentu saja, tapi tidak terlalu sensitif. Nah, tapi perbankan akan kesulitan kalau makin banyak dunia usaha yang berkepanjangan terdampak COVID. Karena apa? Pendapatan dia turun, tidak bisa bayar kredit, tidak bisa bayar cicilan. Kemudian masyarakat itu menaruh uang di bank, kan ada bunganya. Sementara dia menyalurkan kreditnya turun. Jadi pendapatan dia makin lama makin tipis gitu. Lama-lama bisa merugi. Karena ATM kan harus jalan semua, perangkat-perangkat teknologi harus jalan semua, harus on semua begitu. Tidak bisa istirahat dulu kan tidak bisa. Jadi sama seperti yang lain, tidak ada pengecualian, perbankan pun akan makin sulit
kredit macetnya akan makin tinggi. Kalau sekarang kredit macetnya masih relatif terkendali ya, 3,11%. Naik dari 2,8 gitu menjadi 3,11%. Tapi datanya per Juni. Karena data perbankan ini time lag-nya agak panjang ya. Sekarang sudah September, tapi kita baru dapat data bulan Juni. Secara umum gitu ya. Itu kan dari sektor perbankan. Kalau dari BUMN sendiri gimana Bapak melihatnya? Sama juga. Sama juga. Misalnya apa? Pertamina ya, BUMN terbesar kan Pertamina dan PLN. Pertamina kalau berkelamaan seperti ini maka penjualan BBM-nya akan turun lebih dari separuh, ya kan? Karena pembatasan sosial ini penjualan BBM turun dari separuh, kemudian harga minyak yang rendah, harga minyak tertekan, di hulu dia akan kesulitan juga. Jadi Pertamina ini rumusnya mudah. Kalau penjualan ya omset gitu ya, omset itu 80% dihilir di pompa-pompa bensin gitu ya, itu 80% dihilir. Tapi kalau keuntungan itu 80% di hulu, dia ngebor minyak begitu ya, hulu kan, nah 80% keuntungannya dari sana. Nah jadi coba Anda bayangkan hulu tidak terlalu terpengaruh dari segi COVID ya, kan semua kan pakai alat-alat modern. Namun karena harga minyak tertekan, padahal ongkos nggak bisa ditekan, maka dia merugi kan. Dan minyak itu tidak bisa dikatakan, minyak istirahat dulu ya, jangan nguncrat dulu ya, kamu tunggu, tidak bisa, harus dipompakan terus. Nah oleh karena itu storage makin berat segala macam. Nah kemudian di hulu ya tadi, di hilir tadi saya sampaikan. Kemudian PLN misalnya, PLN penjualan listriknya turun tajam sekali karena kegiatan ekonomi berkurang sehingga kebutuhan energinya pun berkurang. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak butuh energi listrik misalnya. Nah kemudian ada work from home sehingga penjualan ke rumah tangga naik kan, AC-nya makin panjang kita nyalakan, kita makin banyak menggunakan elektronik, nonton TV 24 jam gantian, anak, istri, suami gitu-gitu ya, naik tapi tidak mampu mengompensasikan penurunan penjualan listrik untuk pelanggan bisnis dan industri. Industri itu pabrik ya misalnya, kalau bisnis itu ya kantor, mall dan sebagainya itu kan turun. Nah jadi jelas apa yang menyebabkan ya COVID-nya itu, sepanjang COVID-nya berkepanjangan ya seperti ini. Nah di Jakarta aneh nih PSBB kedua ini. PSBB diperketat ya Pak. Mall boleh, tapi kebun binatang tidak boleh. Taman-taman ditutup. Ini aneh. Nah ini kan lobby. Kan mall itu tertutup ber-AC, itu risiko kena virusnya lebih tinggi daripada kita jalan mengelilingi taman, mengelilingi Stadion Utama Senayan gitu. Aneh gitu. Karena apa? Ya ini lobby mall-mall ini luar biasa gitu, nakut-nakuti macam-macam. Sehingga akibatnya apa? Nanti muncul klaster mall, klaster yang baru. Yang lain-lain kantor kan dikurangi ya, hanya boleh 25%. Jadi kantor berkurang, nanti mall ini. Jadi kita tidak selesai-selesai. Nah kemudian istilahnya Pak Jokowi minta percepatan karena Pak Jokowi udah melihat nih, khawatir nih 9 daerah itu mengalami peningkatan yang tajam ya, berkontribusi kepada 75% kasus. Diperintahkanlah Luhut Panjaitan untuk mempercepat. Nggak bisa. Jadi kita tuh tidak bisa bikin timeline. Tidak bisa mengatur-ngatur, ini saya maunya virus turun 2 minggu lagi, nggak bisa. Viruslah yang menentukan timeline-nya. Yang kita bisa lakukan adalah berlari lebih cepat
daripada larinya si virus ini. Sehingga tertinggallah si virus itu. Dengan cara apa? Dengan cara testing. Ya. Jadi positivity rate di Indonesia itu relatif tinggi. Jadi kalau ada 10 yang dites 2,7 positif tuh. Nah berarti kan sudah gentayangan di mana-mana virus ini kan. Kalau yang dites 100 yang positif 1, nah itu berarti udah jinak itu. Ya, kalau ini positivity rate-nya bisa 20-an%. Nah, oleh karena itulah tes sehingga lebih cepat kita mengidentifikasi orang-orang yang terkena virus, kemudian kita isolasi dia. Isolasi di hotel kayak di apa kayak gitu kan, atau di rumah. Tapi kan rumah tidak bisa selamanya punya kemewahan orang ya, karena rumahnya satu rumah 100 meter 10 orang gitu-gitu kan tidak memungkinkan. Harus diisolasi. Sediakan anggarannya untuk isolasi itu. Nah, kemudian setelah isolasi di kontak tracing, telusuri dia bertemu dengan siapa saja, tes dia. Nah, dengan begitu kita bisa contain, bisa jaga ketat sehingga akhirnya kan waktu dites banyak kan kasusnya meningkat. Cepat naiknya, tapi mencapai puncaknya cepat. Setelah mencapai puncaknya, baru dia turun. Nah, ditambah 2 adalah intervensi sosial. Jadi, bagaimana ya menghimbau masyarakat, ya tidak dengan kekerasan, tidak dengan represif, tapi dengan dengan penetrasi sosial. Ya, orang-orang seperti Dr. Imam Prasojo itu menjadi penting. Karena yang di Jakarta dengan di Surabaya beda itu intervensi sosialnya. Intervensi sosialnya dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk itu tadi cuci tangan, pakai sabun, kemudian masker ya, kemudian jaga jarak. Itu diterapkan secara baik dan setiap daerah punya karakteristik sosial yang berbeda, oleh karena itu intervensi sosialnya berbeda. Nah, dengan begitu kita baru bisa memperkirakan virusnya akan, karena misalnya kalau yang menggunakan masker, orang yang berkeliaran menggunakan masker itu kurang dari 80%, itu efektivitasnya rendah. Jadi setidaknya itu 80% orang yang keluar pakai masker. Nah, itu yang kata ahli epidemiologi nih. Kalau urusan-urusan ini, saya merefer ke ahli epidemiologi. Nah, jadi harus dipastikan itu berjalan dengan baik, sehingga kita cepat mencapai puncaknya. Tidak seperti sekarang, kita tidak tahu nih di puncak kurvanya kapan, dan pada level berapa, setelah itu baru turun. Nah, kalau kurvanya sudah turun, berarti kita berhasil mengendalikan, tapi turunnya itu jangan 2 hari turun, seminggu turun, sudah nekat dibuka lagi, begitu enggak. Mencapai satu level tertentu, negara-negara lain pada umumnya setidaknya 3 minggu, pada umumnya sebulan begitu. Kalau sebulan kasusnya udah tinggal puluhan begitu ya, nah barulah ekonomi tanpa dikomando dia akan naik. Tanpa dikomando, tanpa ada stimulus dia akan naik. Karena apa? Karena beda dengan, saya kan ada daftar pertanyaan yang saya dapat itu, apa sih bedanya dengan 98 dan 2008 sekarang ini? Nah, 98 itu fasilitas produksi hancur lebur. Karena apa? Karena kredit macet, kemudian tidak bisa bayar utang luar negeri yang dalam US dollar, kemudian hampir semua perusahaan besar itu masuk ICU. ICU-nya namanya BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Jadi dalam keadaan hancur lebur, banyak PHK dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sekarang fasilitas produksi terjaga semua, tidak ada yang rusak, tidak ada juga gempa bumi gitu yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan sebagainya. Jadi semua fasilitas produksi itu siap siaga. Tatkala virusnya terkendali, otomatis dia bisa digunakan tanpa adjustment. Nah, kalau krisis itu butuh waktu 5 tahun untuk betul-betul pulih gitu. Karena
ya bergerak dari awal lagi kan, seperti itu. Nah kemudian 2008 itu kan krisis yang datangnya dari luar, krisis finansial global kita sebut. Nah karena kita bagian dari komunitas internasional, kita terdampaknya relatif kecil. Lebih parah sekarang daripada 2008. Karena apa? Karena ekonomi kita tidak terlalu berinteraksi secara dalam dengan dunia. Sektor keuangan kita masih cetek. Jadi kan kalau saya mainnya di parit, saya kan tidak akan tenggelam. Tapi kalau saya mainnya di Sungai Siak atau di laut lepas sana, saya bisa tenggelam kan. Nah kita mainnya di parit ya, kita tidak terdampak dalam, sehingga waktu itu pertumbuhan ekonomi masih bisa positif 4,6%. Padahal ekonomi dunia waktu itu resesi. Nah kalau kita kan sekarang resesi rame-rame ya. Nah di situ menunjukkan betapa ekonomi Indonesia itu tidak banyak terpengaruh karena ya kita tidak fully integrated dengan global economy itu. Kira-kira itu. Lalu Pak, kalau di sektor ketenaga kerjaan sendiri nih Pak, ini kan pemerintah juga menyelenggarakan kartu prakerja seperti itu gitu Pak. Itu apakah menurut Bapak berperan signifikan gitu Pak untuk mendukung ketahanan ekonomi pekerja gitu Pak? Oke. Sekarang ini yang harus diingat adalah goncangannya dari dua sisi. Jadi kalau main tinju itu double punch gitu, sudah dipukul pipi kiri, pukul lagi pipi kanan. Jadi KO dia, knockout dia. Nah kita juga seperti itu, pipi kiri, pipi kanan kena. Maksudnya itu goncangannya ada dari sisi supply, ada dari sisi demand, ada dari segi permintaan, ada dari sisi penawaran. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, harus efektif setiap kebijakan ini. Nah, kuncinya adalah kan pengangguran naik akibat COVID, gitu, angka pengangguran naik akibat COVID dari 4,99 begitu, saya perkirakan menjadi di atas 7%. Karena ini angka pengangguran ini cuma 2 kali dalam setahun diumumkan. Gitu. Jadi kita masih nunggu angka pengangguran itu bulan Oktober nanti. Nah ini juga barangkali harus di bulan Oktober tuh keluarnya bulan Januari gitu. Bulan Januari tahun depan atau bulan Desember tahun depan gitu. Nah ini data tenaga kerjanya juga kita harus beres lah ya ke depan. Nah angka pengangguran oleh karena itu kita duga berdasarkan laporan dari Kemenaker dan laporan-laporan lainnya kira-kira sekarang sudah mencapai 7%-an itu. Ya, jadi 7% kali 134 juta berapa tuh? Ya kira-kira 10-11 juta gitu ya. 10-11 juta. Pastikan orang yang menganggur itu tidak kelaparan. Ya, itu yang paling penting dulu. Tidak kelaparan sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kekerasan. Kan sekarang kekerasan meningkat ya. Penjambretan, bahkan di Sudirman dia sudah berani jambret gitu. Karena lapar gitu ya Pak? Ya itu dia. Nah jadi kuncinya bukan training. Ini kan training kan? Iya. Kartu prakerja. Kalau training baru dikasih uang. Training ikut dulu, udah lolos, baru dikasih uang. Betul, itu dalam keadaan normal. Nah karena yang menganggur ini juga macam-macam. Yang menganggur karena PHK, menganggur karena dirumahkan, tapi tidak di PHK, dirumahkan saja. Kemudian ketiga adalah mereka sudah berada di luar negeri untuk bekerja, tapi dipulangkan oleh negara tempat bekerjanya karena COVID. Kemudian ada pekerja yang baru, jadi dia baru lulus masuk ke pasar kerja. Nah idealnya kartu prakerja ini yang buat yang pertama ini. Baru lulus, masuk pasar kerja, susah. Anak-anak fresh grade itu ya Pak?
karena tidak memiliki pengalaman dan sebagainya. Maka datanglah kartu prakerja ini. Nah, yang menganggur karena dia baru sekolah, baru masuk ke pasar kerja ini, berapa persen dari total yang menganggur? Kan kita bicara dampak COVID dulu kan. Seolah-olah uang kita ini tidak terbatas, kata Erlangga Hartarto kan. Ini menteri yang nggak punya hati, nggak punya perasaan. Apa yang dia bilang tidak terbatas itu? Rumah sakit juga tidak terbatas, pokoknya semua ada. Memangnya di surga? Jadi dia udah melampaui Tuhan itu, omongan-omongannya. Nah, oleh karena itulah, maka kita usul begitu. Usul prakerjanya nggak usah dulu deh. Apalagi banyak kontroversi. Ya, materi-materi online itu banyak yang gratis. Ya, anak saya juga belajar data management, ya, big data management itu ya di online aja nggak bayar gitu, ya nggak perlu nggak cari di YouTube apa, gitu ya Pak. gitu. Nah jadi itulah jauh api dari panggang. Ya ada gunanya ya ada tentu saja, tapi utamakan buat nyawa manusia, utamakan untuk membuat orang tidak kelaparan. Kalau kelaparan apapun akan dia lakukan dan itu akan mengarah ke chaos gitu, chaos sosial. Berarti bisa dibilang untuk dana dari kartu prakerja lebih baik dialihkan ke bansos biasa gitu ya Pak ya? Full BLT. Full BLT gitu. Buat orang yang terdampak akibat COVID dan tidak bisa bekerja. Karena apa? Orang yang baru kerja ini, yang baru mau kerja ini, pada umumnya masih ditanggung oleh orang tua. Jadi masih ada yang nanggung lah. Gitu. Baru-baru lulus gitu ya Pak. Betul. Kalau dia belum pernah dapat pendapatan, ya dia tahan dulu lah gitu ya. 6 bulan, 1 tahun. Kalau ini orang yang sudah, dan pada umumnya bujangan kan? Ya enggak? Barangkali 0,01% yang sudah menikah gitu. Pada umumnya bujangan. Jadi belum punya tanggungan. Jadi kebijakan ekonomi ini pakai akal sehat aja, enggak usah pintar-pintar amat gitu. Pakai akal sehat dan hati. Nah, dibimbinglah para perumus kebijakan itu untuk melakukan hal-hal yang tepat gitu, sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, prakerja ini gak jelas. Outputnya bagaimana juga masih belum ini ya Pak. Ya, tapi ya itulah. Udah gelombang keberapa ini? Ya, bebal pemerintahnya. Oke. Nah, yang saya kecewa lagi, direktur eksekutifnya dalam satu acara menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap prakerja ini di atas 90%. Di atas 90% kan artinya semua orang puas. Gitu kan. Tapi yang melakukan survei pemerintah sendiri dan yang disurvei itu yang pernah dapat kartu prakerja. Penerimanya aja gitu. Penerimanya saja. Ya iyalah. Jadi tolong pemerintah juga jujur. Nah ini juga. Jadi tadi ada 2 kriteria, tambah jujur. Karena ini uang semua ini dari rakyat atau dari utang yang harus dibayar oleh rakyat. Jangan yang aneh-aneh. Kalau kita tidak tahu, kita tidak punya pengalaman, minta bimbing hati kita ini. Hati kita minta dibimbing oleh Tuhan supaya keluar kebijakan-kebijakan yang betul-betul sensitif kepada kebutuhan masyarakat. Lalu tadi kan Bapak mengatakan bahwa sampai sekarang kita masih belum tahu nih apakah kita ada di puncak atau bahkan masih di awal COVID ini Pak. Lalu kalau dengan melihat kondisi yang seperti itu, kira-kira kapan nih Pak pemulihan ekonomi nasional bakal dimulai? Apakah pada kuartal 4 kah? Kuartal 1 2021 kah? Jadi, dengan melihat kondisi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, saya boleh share screen nggak? Boleh. Nah, supaya enak. Oke. Ada kelihatan ya? Ya, kelihatan. Nah, kalau sekarang kasus ini naik, ya, ekonomi turun terus, gitu kan?
Sekali lagi, kasus COVID naik terus, ekonomi turun terus. Pemerintah maunya COVID naik terus, ekonomi naik. Ya mimpi, obsesi itu namanya. Jadi otomatis ekonomi akan naik nih, ya, akan naik tanpa harus dikomandoi kalau kita telah berhasil mengendalikan virus. Jadi oke, kasus naik terus karena testing makin banyak gitu kan. Tapi mencapai puncaknya cepat, kemudian turun terus ekonomi ya jalan tuh. Waktu kasus turun ekonomi jalan. Nah, pertanyaannya kita tidak tahu nih puncaknya kapan. Karena pemerintah itu sibuk dengan penamaan dan satgas. Jadi ada satgas percepatan pemulihan vaksin. Oh, itu kan udah ada kan? Percepatan itu. Ada sekarang di balik itu satgas vaksin, satgas yang dipimpin oleh Luhut Panjaitan itu. Padahal dia juga itu di situ. Masya Allah, kita jadi tidak begitu mengerti. Sementara virusnya ini kita testingnya masih saja lambat. Nah, ini testingnya ini sampai hari ini, sampai hari ini tadi pukul 6.43 nih buat IDN News, IDN Times saya update gitu. Jadi Indonesia testingnya masih di bawah 10.000 per 1 juta penduduk. Hanya lebih tinggi dari 9 negara Afrika, Senegal, Kamerun, Zambia, ini Guinea, Pantai Gading, Madagaskar, Kenya, Nigeria, dan Mesir. Dan hanya satu-satunya negara Asia yang lebih rendah dari Indonesia, Afghanistan. Nah, kalau begini, ya kapan puncak virusnya? Ya, kalau kita tidak melakukan testing secara masif dan melakukan contact tracing. Tidak ada strategi sampai sekarang untuk testing dan contact tracing ini, tapi ada strategi untuk macam-macamnya. Jadi lompat-lompat begitu. Nah, kemudian ini menunjukkan sekali lagi, kita lihat komite penanganan COVID ini ya, itu didominasi oleh ekonomi. Lihat ketuanya Menko Perekonomian yang ngomong yang ngaco melulu hampir setiap hari itu. Kemudian wakil Menko-nya, wakil ketuanya, 3 Menko, Menkeu, Menteri BUMN. Ini dominasinya ekonomi juga. Ketua pelaksananya ekonomi juga ditambah Kasat dan Wakapolri. Ya. Nah, jadi si gugus tugas untuk mengurusi COVID ini turun derajat dia. Tadinya dia gugus tugas di bawah presiden, sekarang gugus tugas di bawah Erick Thohir, di bawah Menteri BUMN. Ya bagaimana kita mau ngelola ini semua? Kemudian sudah kocar-kacir begini, dibikin lagi satgas percepatan penanganan virus di 9 provinsi yang dipimpin oleh Pak Luhut Panjaitan itu. Jadi repot kalau mengelolanya seperti ini. Berarti artinya syarat penting agar program pemulihan, agar PEN berhasil dari sektor kesehatan yang tadi Bapak bilang berarti apa ya? Saving life is saving the economy. Nah oke, sekarang kita bicara angka. Jadi triwulan 1 kita masih positif, ya, belum kontraksi, cuma 2,9% kalau saya tidak salah pertumbuhan ekonominya, 2,993 lah sebetulnya ya, 3% masih tumbuh. Sebelumnya kan 5% tahun sebelumnya. Nah triwulan 2 kan kita minus 5,32. Ya. Jadi kalau Januari Juni atau semester 1 2%-an minusnya, kan digabung ya, masih plus sama minus. Jadi kalau semester 1 minusnya masih 2, sekian persen. Nah, bagaimana kita belum resesi. Nah, triwulan 3 kemungkinan besar kita kontraksi lagi. Saya perkirakan kira-kira ya, namanya kira-kira ini di sekitar 2%. Jadi berarti kita resmi mengalami resesi. Jadi triwulan ketiga kan bulan Juli, Agustus, September. Ini September kan sudah mau habis.
Jadi perkiraannya sudah mendekati ya minus 2%-an begitu. Nah, tinggal pertanyaannya, kita resesinya cepat atau berkelamaan? Jadi, Juli September kita minus sehingga resesi. Nah, bagaimana Oktober, November, Desember? Nah, harapannya Oktober, November, Desember itu sudah positif. Tapi tampaknya karena pengendalian virusnya belum jelas gitu ya, maka Desember juga akan triwulan keempat juga akan minus, sehingga sepanjang tahun ini kita akan mengalami pertumbuhan minus. Saya perkirakan minusnya antara 2-3%. Nah, sekarang kita masih ada waktu, walaupun terlambat sekali ya, tapi ayo sekarang kita kembali ke track, benahi testing dan contact tracing, siapkan fasilitas penunjangnya untuk isolasi, rumah sakit, dan macam-macam itu ya. Karena active cases-nya naik terus. Nah, dengan begitu kita bisa menekan angka kematian, karena ini jumlah pasiennya makin banyak, fasilitas rumah sakitnya terbatas kan. Tidak bisa semudah itu gelanggang olahraga dijadikan rumah sakit darurat ya, susah nanti, repot deh gitu ya. Maksimum yang bisa dilakukan di hotel-hotel itu, kemudian di mes-mes, barangkali mes-mes pemerintah begitu ya. Nah, setelah itu barulah kita lebih yakin, masyarakat lebih yakin, oh berarti ini memasuki tahun 2021 kita sudah bersih nih. Sudah bersih, maksudnya virusnya praktis ya paling nambah 1-2 gitu ya. Kemudian vaksinnya juga lambat laun sudah tersedia, walaupun jangan terlalu yakin dulu ya. Jangan terlalu yakin dulu karena cukup banyak pengembangan vaksin ini yang gagal. Ya, Oxford baru-baru ini gagal. Kemudian di Amerika juga ada yang gagal karena unexpected result, hasil yang tidak diharapkan itu, yang diuji coba itu tidak efektif atau menimbulkan dampak gejala-gejala yang buruk begitu ya. Nah, jadi pengembangan vaksin ini kita jangan utamakan sekali gitu. Jadi bagaimana pertama menangani kondisi dengan belum ada vaksin. Jadi jangan loncat-loncat begitu ya. Kalau ada vaksin, alhamdulillah. Nah, ekonomi mulailah lihat nih tanda-tanda. Nah, kalau kelihatan tanda-tanda 2021 cerah, rakyat juga menjadi tenang, sehingga rakyat, tabungan saya masih cukup nih. Udah deh, saya belanja lagi normal, gitu-gitu kira-kira. Jadi kuncinya kembali adalah kita kendalikan virus, yakinkan masyarakat bahwa pemerintah itu di bawah mampu mengendalikannya. Tidak seperti sekarang, kita dinilai oleh dunia itu terburuk keempat dalam menangani virus ini. Sehingga tidak ada satu negara pun yang mau kerjasama dengan Indonesia dalam kerangka corona corridor atau travel bubble. Jadi sekarang negara-negara yang sudah mampu mengendalikan virus itu saling membuka di sesama mereka. Jadi misalnya New Zealand, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Itu udah mulai buka. Kedua belah pihak mau. Indonesia tidak diajak. Nah, jadi itu dampaknya ke pariwisata kan, sektor pariwisata. Jadi pariwisata, akhirnya apa? Pejabat-pejabat aja yang melakukan perjalanan dinas rame-rame, terus foto rame-rame itu di Bali. Bukan begitu caranya. Jadi kerja keras, tidak ada yang mau datang ke Indonesia pakai promosi apapun kalau kita dinilai tidak kompeten menangani virus ini. Karena risiko orang datang ke sini jadi besar kan. Jadi lagi-lagi virusnya dikendalikan. Jangan bikin timeline seperti Erlangga Hartarto lagi. Jadi bikin timeline kan bulan Juli, wah kegiatan ekonomi tahap 1. Ini orang-orang gendang semua nih. Nah, digantilah orang-orang seperti itu.
yang kompetensinya parah, Menteri Kesehatannya juga diganti. Udah tahu kok semua orang bahwa sumber masalahnya adalah Menteri Kesehatan. Jadi, aduh, gimana ya? Ya, entah seperti apa. Siapa udah banyak yang meyakinkan Pak Jokowi agar mengganti Menteri Kesehatan yang teruji sebagai losers gitu ya, pecundang gitu. Pecundang jadi panglima perang yang nggak dihormati oleh prajuritnya. Pak, tadi kan Bapak memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di kisaran minus 2% ya Pak. Itu nanti kira-kira untuk proyeksi kalau di 2021 nanti bagaimana Pak untuk di kuartal 4 minus 2% gitu? Kalau seperti yang saya sampaikan terakhir mulus gitu ya. Mulus. Kalau mulus berarti nanti mulus bisa, semua yang saya katakan itu terjadi, maka kita bisa tumbuh tahun 2021 itu sekitar 4%. Positif. 4% positif. Oke. Itu sektornya apa Pak yang kira-kira bisa bangkit? Semua sektor akan bergerak. Semua sektor akan bergerak. Kalau sekarang kan sampai semester 1 itu ada 4 sektor yang masih positif loh Mbak. Iya. Pendidikan dan kesehatan, ya saya gabung nih ya, pendidikan dan kesehatan, komunikasi, sektor telekomunikasi, ya inilah kita memperkaya pemilik teknologi ini kan dengan teknologi ini, dengan Zoom dan sebagainya. Jadi masih ada 4 sektor yang positif. Nah, 4 dari 17. Nah, kalau tahun depan hampir bisa dipastikan 17-17-nya positif. Semuanya. Karena dia mulai dari basis yang rendah. Jadi udah mencapai titik nadir, ya dia akan naik. Terus kira-kira tadi kan Bapak bilang untuk kondisi di Indonesia kan banyak dikecam di dunia, maksudnya kurang mendapat dukungan juga gitu Pak. Tapi kalau Bapak masih ada nggak sih Pak keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan ekonomi di regional ASEAN gitu Pak? Masih ada nggak Pak dengan melihat? Masya Allah, banyak sekali. Jadi pertama ya, coba Anda bayangkan Singapura. Singapura menghadapi pandemi global ini, airportnya tutup. Karena semua penerbangan adalah internasional. Ya. Jadi Singapore Airlines sekarang menawarkan ikut yuk terbang dengan SQ dari Changi, muter-muter balik lagi ke Changi gitu. Supaya pesawatnya juga jalan gitu-gitu ya. Supaya airportnya juga jalan. Karena kan kalau tidak dipakai kan akan rusak. Nah, Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak ada penerbangan internasional pun. Kalau penerbangan nasionalnya terus jalan, kan luar biasa gitu. Kita punya berapa ratus bandara, kata Pak Jokowi bahkan udah kebanyakan ini gitu kan. Satu itu. Kedua, oke, kita selama ini bergantung pada ekspor dan impor untuk beberapa produk. Misalnya makanan ya, sayur mayur, buah gitu ya, itu kita lebih banyak impor daripada ekspor. Nah, dengan adanya COVID ini menyadarkan kita, ih gila ya, ekonomi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke 270 juta rakyatnya bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi salak pondoh dikirim ke Palembang, dari Palembang dikirim duku ke Jawa, ya, dari Jawa kirim mangga harum manis, kemudian dari Sumatera dan Kalimantan kirim durian, lengkap semua. Itu baru beberapa yang saya sebutkan itu ya. Banyak sekali buah-buahan itu saling mengisi antar pulau, antar daerah. Yang tadinya di Batam itu diisi oleh impor gitu kan. Sekarang Batam diisi oleh produk-produk dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, matuanya dari Papua. Coba Anda jajarkan itu. Semua daerah punya keunggulan untuk produk-produk tertentu ya. Seperti buah dari Maluku apa, dari Sulawesi apa, segala macam. Nah, kemudian yang
mulutnya menganga setiap hari itu 270 juta. Yang perlu konsumsi terus. Dan pasar kita itu 1,3 triliun dolar. Nomor 16 terbesar di dunia. Terbesar di ASEAN. Nomor 2-nya di ASEAN itu Thailand, itu jauh di bawah kita, cuma 600-an triliun, kalau saya tidak salah 500-600 triliun itu. Jadi kita punya pasar yang besar. Kemudian yang ketiga, berbeda dengan Vietnam yang sering disitir-sitir mengalahkan kita gitu ya. Vietnam itu sudah masuk ke fase aging, penduduknya itu menua. Jadi sekalipun Vietnam hebat, kalau saya bikin pabrik di Vietnam, susah cari pekerja yang muda. Nah di Indonesia, pekerja mudanya 60% lebih. Jadi mayoritas dari pekerja itu usia muda. Jadi geraknya tuh harusnya lebih cepat. Ketimbang di Singapura, Anda lihat nggak? Di bandara, di food court gitu, yang bersihkan meja kita kan nenek-nenek yang sudah, nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah bungkuk ya gitu ya. Karena susah cari pekerja. Akhirnya mereka mendatangkan buruh migran kan, dari Indonesia, dari India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh gitu, dan dari China juga gitu. Nah jadi itu 3 keunggulan Indonesia. Ditambah kembali gitu ya, kita ini ribuan pulau berjajar-jajar, sambung menyambung menjadi satu, yang menyambungkannya adalah laut. Nah, masalahnya adalah sekarang laut kita ini tidak kita manfaatkan untuk mempersatukan ekonomi dan masyarakat Indonesia. Kita sangat bergantung pada transportasi darat dan udara. Nah, laut ini sebetulnya yang membawa barang-barang yang tadi saya katakan itu kan lewat laut. Kalau lewat lautnya efisien, transportasi lautnya bagus, Indonesia bakal keren sekali. Tapi Pak, kalau menurut Bapak, seberapa penting sih Pak pemulihan ekonomi di negara mitra berpengaruh terhadap ekonomi di RI Indonesia? Tidak begitu berpengaruh. Kenapa? Nih ya, pertumbuhan ekonomi 56% dipengaruhi, 56-57 ya, berubah-berubah lah ya. 56% ditopang oleh konsumsi masyarakat. Ini dalam negeri kan. Kemudian 32% oleh investasi. Jadi itu udah 90% lebih. Nah investasi itu hanya 1/15 yang berasal dari luar negeri. Jadi 14/15-nya, saking banyaknya itu berasal dari dalam. Jadi kita tidak bergantung pada investasi asing. Penting dia investasi asing, tapi kita tidak terlalu bergantung. Nah kemudian komponen berikutnya adalah konsumsi pemerintah. Kira-kira 8-9%. Tuh, hampir 100%. Ya. Jadi komponen lain, ekspor dan impor kita anggap nol. Misalnya enggak ada gitu, kita menutup diri. Ekonomi kita masih jalan. Coba Anda bandingkan dengan Singapura, ya. Ekspornya itu 173% dari PDB. Jadi masa dia ekspor lebih banyak dari yang dia produksi? 173%. Impornya lebih kecil sedikit, 150-an%. Nah jadi kalau ada apa-apa di dunia, ekonomi Singapura ambles. Ya, seperti sekarang ini. Ekspornya dulu yang terkena. Nah jadi mitra dagang tidak begitu penting buat Indonesia. Kalaupun kita tidak mengekspor, ada 270 juta rakyat Indonesia yang siap untuk menyergap itu. Mengabsorpsi, menyerap itu. Ya. Nah, beda dengan Singapura, produksinya besar, pesawatnya banyak, CSQ, tapi penduduknya 5 juta. Jadi dia berharap orang Indonesia yang naik SQ kan,
orang orang Malaysia dan yang lain-lain. Jadi sungguh kita ini dapat hikmah, tidak terlalu terpuruk. Tapi syukurnya itu bukan syukur yang baik, begitu maksudnya gitu. Saya formulasi kata-katanya nggak benar barangkali. Jadi itu bukan menunjukkan Indonesia hebat, bukan. Karena syukur kita tidak bisa bersaing di pasar internasional, sehingga waktu internasionalnya susah, kita tidak ikut-ikutan sangat susah. Ya, syukur kita mainnya cuma di parit, tidak di samudra lepas, sehingga kita tidak pernah tenggelam. Tapi itu sebetulnya tidak baik. Kenapa? Karena nanti kalau ekonomi dunia recover, Indonesia itu belakangan. Paling buncit pulihnya itu. Jadi jangan dibangga-banggakan. Gitu ya. Tapi ya syukurlah. Makanya kita tuh kontraksinya relatif kecil. Tidak terlalu terpengaruh dengan yang di luar gitu ya Pak ya? Tidak terlalu terpengaruh. Mau perang dagang kayak mau apa kayak antara Amerika dengan China, pengaruhnya relatif kecil, bahkan cenderung bisa positif. Jadi gara-gara perang dagang, pabrik-pabrik di China pindah keluar China, nah, bergantung kepada kita berapa banyak yang kita serap. Produk China makin susah ke Amerika, maka tekstil garment kita dapat peluang untuk mengisi pasar yang kosong dan banyak lagi. Oke, lalu Pak, apa grid riset atau tata ulang yang harus dilakukan di sektor ekonomi bisnis kita agar lebih tahan terhadap krisis kayak pandemik sekarang gitu Pak? Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan adalah pandemi ini kan sangat mahal, mengubah tatanan segala kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bayar dengan janji berubah. Jadi misalnya, ini mumpung harga minyak murah, maka bunuhlah premium dan pertalite. Minimum itu Pertamax yang dijual, karena harga Pertamax RON 92 itu lebih murah dari harga premium sekarang. Nah, ayo kita mulai hidup baru, sehingga alam kita itu langit biru itu betul-betul tampak lagi gitu. Sekarang udah mulai tidak biru lagi nih. Lingkungan kita makin terjaga. Istilahnya tuh era COVID ini seperti ular kita ganti kulit. Kemudian kita di-charge baru gitu sehingga energi kita makin besar gitu untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Itu yang pertama ya. Yang sederhana-sederhana. Yuk kita jadikan momentum untuk mewujudkan green economy. Jadi jangan ekonomi yang penuh dengan kerusakan lingkungan. Ya, pertimbangkan kembali biodiesel. Ya. Yang ya green sih dari tanaman, tapi dia butuh lahan banyak sekali. Setidaknya dibutuhkan 5 juta lahan sampai 2025 untuk mewujudkan penerapan program B30, B40 secara konsisten. Kemudian yang ketiga tadi, kita negara yang kepulauan terdiri dari 17.500 lebih pulau menyambung menjadi satu yang menyambungkannya adalah laut, maka transportasi laut jadi urat nadi perekonomian, sehingga pergerakan barang tadi, tuker-tukeran barang itu dua arah, Mbak. Kalau sekarang kalau kita mengirim barang ke kawasan timur, isinya penuh, pulangnya kosong, kan ongkos jadi mahal. Nah, oleh karena itulah, ayo kita wujudkan otonomi yang lebih hakiki, gerakkan seluruh potensi yang ada di seluruh Indonesia ini, dan saling
bahu-membahu dipertukarkan gitu ya. Sumatera butuh apa, dia bisa ekspor, dia bisa pasok apa, Kalimantan semua punya karakteristik yang luar biasa di hampir semua sektor. Nah, ujung-ujungnya apa? Logistik cost-nya turun. Sekarang logistik cost kita masih salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi istilahnya ekonomi habis di ongkos. Itu dua ya. Sehingga ekonomi domestik kita keren. Terjadilah integrasi perekonomian domestik sehingga solid dia. Hingga solid. Ongkos dan perbedaan harga di daerah produsen dan daerah konsumen itu makin konvergen dia. Kalau sekarang tinggi sekali perbedaan. Misalnya kalau musim duku di Pontianak ya, itu 10.000 3 kilo. Nah di Indonesia masuk supermarket 40.000 sekilo. Jadi jauh sekali. Maka itu akan menggerakkan ekonomi rakyat itu. Karena apa? Rakyat dengan produksi yang sama, dia dapatnya lebih banyak karena logistik cost-nya rendah. Yang kedua. Yang ketiga, bukan tata ulang ya. Gerakkan kembali industri manufaktur. Karena industri manufaktur ini sumbangannya luar biasa buat ekonomi. Dia penyerap terbanyak pekerja formal, dia penyumbang terbesar pajak, ya. Dia membentuk kelas menengah yang tangguh. Kan tidak ada serikat pekerja perbankan demo, enggak ada kan? Yang demo kan pabrik, buru-buru pabrik, wah mereka militan. Itu bagus buat pembentukan kelas menengah. Bukan seperti kita ini ya. Kita ini kan kerah putih nih istilahnya ya. Yang maunya enak saja gitu karena sudah berada di comfort zone. Keempat, supaya kita lebih tahan. Jadi pertanyaannya misalnya Singapura ya, kenapa Singapura pertumbuhan ekonominya anjlok belasan persen? Yang suka kita banding-bandingkan karena kita lebih bagus itu, gitu. Kok tidak ada kriminalitas yang naik? Kok tidak terjadi pengangguran yang masif? Jadi tenang saja Singapura itu ekonominya. Karena apa? Karena pemerintahnya, rakyatnya punya tabungan yang besar ya untuk mengantisipasi kesulitan. Nah jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mampu lagi membayar gaji pegawainya tidak perlu mem-PHK karena 70% gajinya ditanggung oleh pemerintah. Jadi perusahaannya nggak jadi PHK kan? Nah dari mana uangnya ya? Dari nabung. Nabungnya dari mana? Namanya ada Central Provident Funds. Kalau di Malaysia namanya Employment Provident Funds. Mirip-mirip begitu. Jadi 30% dari upah itu tabung. Di kita 10% aja tidak. Makanya kita ini negara boros gitu. Ya bukan boros ya, karena pendapatan kita juga mesti. Nah 30% ditabung tidak berarti bahwa seluruh gajinya dipotong 30%. Ada yang dibayar sebagian oleh pemberi kerja. Jadi urunan. Nah Central Provident Funds itulah yang menjadi, kalau di dalam zaman Rasulullah itu namanya Baitul Mal. Ada Baitul Malnya. Indonesia katanya mayoritas Islam tapi nggak punya Baitul Mal. Nah jadi kalau di Indonesia, kalau sedang boom, komoditi sedang kita dapat rezeki nomplok, wajib tahun itu juga dihabiskan semua rezeki kita. Jangan sisihkan. Kalau susah bagaimana? Ya utang. Nah, jadi negara ugal-ugalan. Nah, itu di dalam ekonomi namanya business cycle. Ekonomi itu tidak naik terus, naik turun. Nah, sehingga waktu turun itu kita tidak kesulitan karena kita sudah menabung di masa bagus. Nah, itu ada di surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Ada di Alkitab, Injil, bab Kejadian. Jadi sudah diajarkan semua ekonom belajar dari kitab suci itu. Kita yang negara
Cuman agama dijadikan alat politik aja gitu, bukan buat diamalkan. Nah, ayo sehingga rakyatnya tidak rentan, tidak sibuk keluarkan BLT, kartu ini, kartu ini. Coba kalau Anda orang miskin, Anda lebih banyak kartu daripada saya. Ada kartu prakerja, kartu sembako, kartu pinter, kartu waduh macam-macam deh. Sekarang tambah lagi kartu prakerja ini kan. Kartu aja urusannya menunjukkan kita nih berantakan ngurus rakyat ini. Model kartu aja gitu. Udah tidak efisien gitu ya. Karena tidak ada yang namanya sistem jaminan sosial semesta itu. Nah, saya mengusulkan terwujudnya sistem jaminan sosial semesta. Mudah-mudahan laporannya minggu ini selesai. Coba kita ke dia pontang-panting lagi kalau ada krisis. Iya. Tapi bicara mengenai krisis ini Pak, kira-kira apa sih Pak infrastruktur yang paling krusial untuk dibangun atau organisasi atau lembaga? Ya itu tadi 4 itu. Itu tadi, itu infrastrukturnya itu. Industri, sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial kan ini safety net. Jadi bangun yang harus dihadir, itu tadi 4 tadi ditambah 1. Perkuat jantung. Apa sih jantung dalam ekonomi itu? Sektor keuangan. Tugas jantung kan menyedot darah dan memompahkan kembali ke sekujur tubuh. Sektor keuangannya juga itu kan nyedot dana dari masyarakat untuk dipompahkan kembali dalam perekonomian berupa kredit. Nah, kalau jantungnya kita lemah, ya jangan mimpi pertumbuhan tinggi. Sederhana sekali. Nah, ayo benahi jantungnya. Nah, diberikan contoh oleh pemerintah. Gabunglah bank-bank pemerintah itu menjadi 2 saja deh. Mandiri, BTN, 3 lah paling enggak tuh. Mandiri, BNI digabung, ya, jadi bank besar gitu. Kemudian kalau bisa BTN juga ikut gabung. Nah, BRI jadi bank buat rakyat ini, rakyat UMKM gitu ya. Oh, sehingga wah kredit KPR-nya turun, semua bunga-bunga turun karena apa? Karena kemampuan untuk menghimpun dana-dana murah jadi meningkat. Sehingga mereka bisa menginjeksi ekonomi dalam bentuk kredit lebih seksama lagi. Coba bayangkan, malu-maluin enggak? Jantung kita itu lebih lemah dari jantung ekonominya Myanmar. Kita sekarang sudah lebih buruk dari jantungnya Myanmar. Jantung kita itu cuma bisa berdetak ya 40 kali per menit misalnya gitu ya. Saya supaya mudah nih, supaya saya nggak keluar dengan terminologi ekonomi yang tidak dipahami oleh masyarakat umum. Jadi detak jantung kita cuma 40 per detik. Myanmar itu udah di atas 50. China di atas 200. Thailand, Vietnam, Malaysia pada umumnya itu di atas 100. Kita 50 pun tidak. Nah, jadi ayo kita perkuat jantung kita itu kalau kita mau lebih cepat. Nah, dengan 5 itu tadi, ya, saya juga udah lupa tuh tadi ya, kalau saya tidak salah 5 itu, dengan 5 pilar ini, ekonomi Indonesia akan terbang. Ya. Satu lagi saya sebutkan ya, pasar kita besar. Tidak terlalu bergantung pada luar. Pekerja kita muda. Kemudian ada industrialisasi yang mumpuni. Keempat, sistem jaminan sosial. Jadi ada jaring-jaring pengaman. Jadi kalau ada, saya nggak tahu namanya itu, anak yang loncat-loncat itu kan, ya loncat-loncat gitu, kan selalu ada bantalannya kuat. Dan jantung diperkuat. Udah kita bisa lari cepat. Jadi jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh, jangan jangan gerasah gerusuh ya, bahasa Indonesia itu gerasah gerusuh. Nah, oleh karena itu segala
langkah kita akan terukur dan tentu saja wajib dibungkus oleh sense of equity, pemerataan, ya, berkeadilan. Nah, jangan seperti sekarang penguasaan sumber daya alam berada di tangan segelintir orang. Nah, jadi hindarilah. Jadi ini banyak yang untung dari COVID. Jadi tadi kita bicara pemulihan kan bentuknya macam-macam. Ada bentuk huruf V. Jadi bentuk huruf V itu lebih cepat nanti pulihnya itu. 1 titik saja terus naik. Kemudian ada huruf U, lama dia, lumayan lama, baru dia naik. Ada huruf L yang tidak naik-naik. Ada huruf shape recovery, seperti lambang Nike itu. Jadi sampai ke track sebelum krisisnya butuh 3-4 tahun. Nah, ada juga K-shape recovery, huruf K. Nah, huruf K ini kan gini ya. Nah, jadi akibat pandemi ini ada yang pendapatannya naik, ada yang pendapatannya turun. Jadi menciptakan ketimpangan. Jadi yang naik itu para oligar, industri-industri yang dapat subsidi dari negara. Yang saya selalu cerewet tentang biofuel ini, saya tidak ikhlas kalau yang namanya Martua Sitorus itu dapat dana, dan kawan-kawannya dapat dana dari yang begini-beginian ini. Nah, jadi jangan sampai kita K-shape recovery. Jadi menimbulkan ketimpangan yang besar. Intinya, yuk kita bungkus dengan roh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru membuka peluang yang lebih lebar jalan tol buat kemunculan oligarki yang semakin mencengkeram. Oke. Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa pekerja kita ada banyak gitu kan Pak, di Indonesia nggak kurang-kurang pekerjanya, apalagi bentar lagi kan kita muda, yang penting mudanya. Ya. Nah itu dia Pak, ngomong-ngomong soal anak muda ini kan kita sebentar lagi juga akan masuk bonus demografi gitu Pak. Itu apa sih Pak kira-kira dampak dari pandemi ini terhadap masa depan generasi muda di RI gitu? Apalagi generasi muda. Generasi muda inilah yang menjadi tumpuan Indonesia pasca pandemi. Mereka tidak punya beban masa lalu. Mereka tidak berada di comfort zone sehingga mereka leluasa untuk berkiprah gitu ya. Udah seperti saya misalnya, saya mau udah deh, males deh melakukan perubahan. Nah, kalau mereka jiwanya adalah berubah-berubah, mencari, mencoba. Dan hebatnya mereka itu, jangan heran gitu, mereka itu kalau jatuh cepat bangun. Nah, kalau orang tua jatuh susah bangun kan, ya terkilir aja barangkali dia udah susah gitu memperbaiki tulangnya karena kapurnya macam-macam gitu. Nah, jadi inilah kesempatan milenial, dan oleh karena itu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Budiono ya, mantan Wapres kita itu, dia menghimbau pemerintah itu untuk memperlebar jalan bagi peningkatan kiprah generasi muda ini dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara pasca COVID. Karena mereka yang punya daya menerawang ke depan, ya, yang 50 tahun lagi, apa yang terjadi 40-50 tahun lagi, di benak saya ini tidak kelihatan gitu. Saya tidak punya kemampuan menerawang. Karena apa? Karena juga nggak ada insentif ya. 2050 kan saya sudah dipanggil oleh Tuhan gitu. Tapi kalau generasi muda ini, dia masih belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi dia masih bisa mengisi, sehingga dia akan berjibaku itu
untuk menjamin keberhasilan dia dalam jangka panjang. Nah, kalau generasi sekarang, jangka pendek, paling panjang 5 tahun. Siklus pemilu. Nah, anak muda nggak bicara siklus pemilu. Anak muda bicara siklusnya 25 tahun, 50 tahun. Jadi, beri kesempatan kepada mereka. Ya, bukan beri kesempatan untuk jadi staf khusus presiden di istana. Enggak, bukan itu. Beri kesempatan mereka untuk berkiprah mengaktualisasikan dirinya dengan ilmu dan teknologi yang mereka miliki untuk meningkatkan produktivitas bangsa. Karena maaf, selama ini Indonesia itu maju lebih mengandalkan otot dari otak. Saya kasar ya, kasar sekali. Tapi saya harus mengatakan itu, kenapa? Ini contohnya begini. Kalau saya ingin menghasilkan buku ini, satu buku ini, ya, ini ada penggarisnya gitu ya, ada begini-begininya. Saya senang sekali pakai buku ini, buatan Indonesia. Kan butuh modal dan pekerja. Nah, kalau modal saya naikkan 10%, pekerja naikkan 10%, hasilnya kira-kira berapa? Minimal kan 10% juga kan? Karena bahan bakunya masing-masing saya naikkan 10%, hasilnya kan jadi 10% naiknya. Tapi di Indonesia, saya naikkan modal dan pekerjanya 10%, hasilnya cuma 8%. Nah, ini kenapa? Karena mengandalkan otot, tenaga. Kalau kita mengandalkan otot terus, maka ada hukum penurunan hasil. Jadi kita makin capek gitu kan. Karena ya namanya juga manusia, makin capek jadi law of diminishing return. Nah, kalau di China, di Malaysia, di Vietnam, itu nambah modal dan pekerjanya masing-masing 10%, hasilnya naik 12%. Nah, 2%-nya itu otak. Bahasa Inggrisnya perspiration. Bukan, otot itu perspiration, kalau otak itu aspiration. Nah, jadi ayo pemerintah, tapi Anda bisa lihat kelakuan pemerintah. Lihat anggaran buat riset di Kemenristek itu tahun ini cuma 2 triliun. Anggaran buat infrastruktur tahun depan naik dari 280-an triliun menjadi 400 triliun. Jadi di otak pemerintah ini tahun depan sirna dengan sendirinya yang namanya COVID. Simsalabim, keadaan normal kembali, bangun fisik, manusianya turun. Anggaran kesehatan tahun depan turun. Padahal sektor kesehatan yang penting. Belum selesai ini semua. Jadi udah beres semua. Jadi kita turunkan lagi anggaran kesehatan. Tidak ada program percepatan menghasilkan dokter karena dokter banyak yang meninggal kan. Ya, oke kalau gitu dikasih beasiswa di seluruh Indonesia, orang-orang terpandai di setiap provinsi dapat beasiswa untuk 10 mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Ya, betul-betul di program khusus begitu. Kemudian pengadaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, tempat tidur yang jomplang antar provinsi, antar kabupaten, jomplang. Nah, kita harus ada pemerataan supaya siapapun yang dimanapun itu terjadi wabah kita bisa cepat gitu. Jakarta yang terbaik saja di Indonesia, jauh Jakarta sendiri di atas. Yang terbaik kedua, ketiga itu bukan urutannya, Bali dan Yogyakarta. Selebihnya, waduh, di bawah standar. Bawah standar. Cuma 3 ini saja. Nah, ini pemerataan. Kemudian, yuk kita bangun industri obat berbasis bahan baku dalam negeri. Herbal.
Aduh, saya enggak bawa. Ini model-model seperti ini nih. Saya dikasih ini kelor katanya untuk daya tahan ya. Tidak perlu vitamin apa, tapi daun kelor. Ini tidak 100% impor, tidak 100% ekspor. Apa kira-kira yang kita impor dari sini, Mbak? Botolnya, Masya Allah, masa bikin botol aja kita nggak bisa. Kan masih dalam jangkauan. Nah, jadi itulah yang menggerakkan seluruh potensi kita dan kita berhasil yang namanya belajar dari COVID ini. Tapi kalau kita makin ugal-ugalan seperti kartu prakerja, seperti macam-macam itu ya yang diluncurkan itu, ya berarti kita tidak belajar ya dari krisis-krisis sebelumnya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau harus mendeskripsikan dalam 5 kata, apa dampak pandemik terhadap Indonesia? Dampak pandemi terhadap Indonesia adalah momen untuk mewujudkan Indonesia yang baru. Jadi kita jadikan momentum untuk memasuki era Indonesia baru. Nah itu 5 kata tuh, bukan yang imbuhan-imbuhannya ya, tapi ya itulah menjadikan momen pandemik ini menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia baru. Ya. Oke Pak Faisal, nggak Oke. kita sudah 1,5 jam. Ya. Salam Mbak Uni ya. Sekali. Ya, saya lapar belum makan siang nih. Oh belum makan siang, aduh. Belum. Ini masih gabung. Oke, baik Pak Faisal, terima kasih banyak ya Pak. Pamit ya. Meluangkan waktunya untuk ya. Baik Pak. Ya. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol seru saya dengan Pak Faisal Basri tentang kondisi ekonomi di masa pandemik. Semoga bisa menjadi insight yang menarik buat teman-teman semua. Oke, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.